Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya, perkenalkan nama saya Satma DJ Saidia, NIM 2247361, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Judul proposal penelitian saya yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Jenjang PAUD di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dihasilkan dari adanya sebuah pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan memegang peran penting dalam mempersiapkan sumber daya yang berkualitas agar mampu berkompetensi pada perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi di era sekarang. Pendidikan merupakan sebuah proses kehidupan untuk mengembangkan segenap potensi individu untuk dapat hidup dan mampu melaksanakan kehidupan dengan utuh agar menjadi manusia yang terdidik baik secara kognitif, efektif maupun fisikomotorik. Miliadia et al. 2023. Pendidikan berlangsung sejak seorang anak lahir sampai mereka mencapai tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Pengembangan karakter kognitif, efektif maupun fisikomotorik perlu dididik sejak mereka usia dini agar dapat membina potensi anak secara utuh. Maka dari itu dibuatlah tingkat pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak usia 0 sampai 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan dasar, yaitu PAUD. Pendidikan anak usia dini PAUD sebagaimana ditegaskan oleh Fauzi 2018 merupakan sebidang pendidikan untuk membina pertumbuhan dan kedewasaan yang sehat sejak dini. Jadi sangat penting bagi anak-anak kecil untuk memiliki landasan ketabahan moral untuk membimbing mereka melalui proses pendidikan. Proses pendidikan atau mendidik bukan suatu perkara mudah dan dapat dirasakan hasilnya dalam waktu yang singkat, karena pendidikan merupakan satu di antara investasi jangka panjang yang mana keberhasilan akan dapat diterima apabila manusia yang terdidik dapat melaksanakan perannya di masa yang akan datang. Nyawa dari pendidikan itu sendiri terletak pada kurikulum insani. Dalam Sudirman et al. 2023 menjelaskan bahwa di dalam sebuah pendidikan pasti ada kurikulum di dalamnya. Sebab tanpa adanya kurikulum, pendidikan tidak dapat dilaksanakan. Kurikulum adalah pedoman dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Dalam sebuah sistem pendidikan, kurikulum bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Sudirman et al. 2023. Karena seperti yang kita ketahui bahwa krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik, di mana diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga terjadinya ketinggalan pembelajaran, learning loss, dan meningkatkan kesenian pembelajaran. Berangkat dari krisis ini dan berbagai tantangan tersebut sehingga dilakukan perubahan pada sistem pendidikan, salah satunya yakni pada kurikulum. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek sebagai leading sektor pendidikan Indonesia mengembangkan sebuah kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka Belajar
sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang dialami dan menyesuaikan dengan tantangan zaman yang selalu berubah. Berkaitan dengan Merdeka Belajar yang dirancang oleh Kemendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai Mendikbud menyatakan bahwa ada dua poin terpenting dalam pendidikan, yakni merdeka belajar dan penggerak. Merdeka belajar artinya guru dan peserta didik memiliki kebiasaan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar mandiri maupun kelompok. Pada tahun 2019, Nadiem Makarim mengubah dan menetapkan kurikulum merdeka sebagai penyempurnaan dari kurikulum mandiri dan kreatif, di mana kebiasaan ini mulai dari guru penggerak sebuah belajar yang menyenangkan, mengingat bahwa keluhan orang tua siswa terkait pembelajaran yang mengharuskan mencapai nilai ketuntasan minimum. Apalagi selama masa pandemi, dalam kurikulum merdeka tidak ada lagi tuntutan tercapainya nilai ketuntasan minimal, tetapi menekankan belajar yang berkualitas demi wujudnya siswa berkualitas berkarakter profil pelajar Pancasila, memiliki kompetensi sebagai sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi tantangan global. Di mana implementasi kurikulum merdeka disusun sebagai pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah, platform merdeka belajar bagi guru, merdeka belajar bagi siswa PAUD. Diimplementasi kurikulum merdeka dilakukan sebagai pelaksana Kepmen nomor 262/M/2022 atas perubahan keputusan Permendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka dalam pemulihan pembelajaran oleh satuan pendidikan sebagai penyempurna kurikulum sebelum dengan prinsip pendidikan diferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberi kekuasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil Pancasila. Dengan pembelajaran berbasis proyek menurut Anissa dan Khadijah 2024, kurikulum merdeka di PAUD memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan pemecahan masalah anak, merangsang berpikir kritis, serta mengembangkan pemahaman yang luas dan kompleks. Di samping itu, Damayanti dan MA Amelia 2023 juga menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, implementasi kurikulum merdeka belajar pola belajar di TK Ceria Demaga menunjukkan bahwa dalam implementasi kurikulum merdeka memberikan perubahan yang baik terhadap pola belajar di TK Ceria Demangan, sehingga pola belajar anak lebih interaktif, pola pikir yang kritis dan kreatif, serta mandiri terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di TK Negeri 2 Banggai Selatan, penerapan kurikulum merdeka belajar telah dilaksanakan. Meskipun kurikulum ini masih terbilang baru, TK Negeri 2 Banggai Selatan mampu melakukan peralihan atau transisi dari kurikulum 13 menuju ke kurikulum merdeka. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum merdeka belajar di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah? 2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kurikulum merdeka di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah?
Yang C, tujuan penelitian merujuk pada rumusan masalah di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggambarkan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian itu antara lain yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai bahan referensi pada bidang pendidikan dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan menjadi subjek penelitian tambahan. Yang kedua, manfaat praktis. A. Kepala sekolah diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan agar terus meningkatkan kualitas kurikulum pembelajaran yang diterapkan. Yang B. Guru diharapkan penelitian ini menjadi sumber bahan evaluasi, inspirasi, pengetahuan untuk lebih mengoptimalkan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Yang C. Anak diharapkan anak dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan, yang nantinya akan menjadi akal baginya untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih lanjut. D. Peneliti memberikan pengalaman dan wawasan pengetahuan tentang kurikulum Merdeka dalam rangka meningkatkan kualitas sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. Dan E. Batasan istilah. Implementasi yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka merujuk pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kurikulum Merdeka Belajar di TK Negeri 2 Banggai Selatan. Yang kedua, kurikulum Merdeka merupakan konsep pendekatan kurikulum yang menekankan pada kebebasan dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Konsep ini menciptakan ruang untuk pengembangan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Kurikulum Merdeka. 1. Pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata curere yang artinya jarak tempuh. Dalam arti sempit, kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan dalam arti luas, kurikulum dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengalaman dan pengetahuan siswa yang dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab seorang guru atau sekolah. Dalam kurung Sarina 2015, kurikulum adalah jantung pendidikan yang terus mengalami evaluasi secara dinamis, inovatif, dan juga berkala. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan pendidikan baru yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendibudristik Nadiem Anwar Makarim pada 11 Februari 2022 secara daring. Beliau mengatakan bahwa kurikulum ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk mendukung learning loss recovery
akibat pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kurikulum Merdeka juga untuk mengajar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Suaryaningrat 2023 menjelaskan bahwa sebelum memaknai merdeka belajar secara keseluruhan harus mengetahui apa yang dimaksud dengan merdeka dan belajar. Esensi merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir dan bertindak. Dalam kegiatan pembelajaran, anak diberi kebebasan untuk mengekspresikan dan mengeksplorasi ide, gagasan dan imajinasi dalam diskusi maupun karya. Penyajian pembelajaran bagi anak usia dini dia harus mengutamakan proses yang dikemas dalam kegiatan bermain dan permainan. Anak usia dini melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Dengan demikian, anak selalu senang, nyaman, dan merdeka dalam belajar. Kurikulum Merdeka merupakan konsep pendekatan kurikulum yang menekankan pada kebebasan dan merancang dan melaksanakan kurikulum. Konsep ini menciptakan ruang untuk pengembangan pendidikan yang lebih relevan dan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Maulida et al. 2024. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menggunakan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih sebagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian proyek belajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kurikulum Merdeka, acuan pembelajaran dan asesmen adalah capaian pembelajaran bukan STTPA. STTPA merupakan acuan penyelenggaraan layanan PAUD. Kemudian capaian pembelajaran sudah mencerminkan STTPA. Dan intisari dari kegiatan pembelajaran di PAUD adalah merdeka belajar, merdeka bermain. Bentuk kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Anak usia dini harus melaksanakan kegiatan belajar sambil bermain, sehingga anak selalu senang, nyaman, dan merdeka dalam belajar. Dalam kurung NISI M 2023. Ya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah kurikulum baru yang dimana mengusung konsep merdeka belajar yang berarti bahwa anak diberikan kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk mengeksplorasi, mengekspresikan ide mereka. Guru diberikan kebebasan untuk merancang dan memilih perangkat pendidikan dengan kebutuhan dan kondisi agar dapat terwujud tujuan pendidikan dan menghasilkan siswa yang berkualitas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tujuan kurikulum Merdeka Belajar bertujuan memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar dari PAUD sehingga perguruan tinggi serta untuk guru dan dosen. Di mana tujuan merdeka belajar yaitu agar peserta didik, guru dan orang tua mendapatkan kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Merdeka belajar memiliki arti
Proses pendidikan harus diciptakan dengan suasana yang menyenangkan. Tujuan inti dari Merdeka itu sendiri adalah yang pertama, membuat siswa atau orang tua dan pendidik lingkungan yang nyaman. Yang kedua, dapat mengembangkan rasa kemandirian, ketekunan dalam mengikuti pembelajaran dan mampu bersikap kreatif. Yang ketiga, guru akan mampu menciptakan ruang dan mengembangkan pendidikan karakter serta menemukan peluang minat dan bakat peserta didik. Yang keempat, menjadi landasan yang sangat penting untuk belajar dan mengembangkan kecintaan terhadap kelangsungan hidup secara psikologis. Dalam kurung Widya Stuti A 2022. Yang ketiga, komponen kurikulum Merdeka Belajar. Konsep kurikulum Merdeka Belajar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, A. Pembelajaran berbasis kompetensi based learning. Pelajaran didesain berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Peserta didik akan memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan tingkat penguasaan merdeka terhadap kompetensi tersebut. B. Pembelajaran berbasis project basic learning. Peserta didik akan terlibat dalam proyek atau tugas nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Proyek tersebut dapat berbentuk penelitian pengabdian masyarakat atau kegiatan kewirausahaan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, kolaboratif, dan bermakna bagi peserta didik. Yang C, pembelajaran berbasis teknologi based learning. Teknologi digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan menciptakan konten pembelajaran. Peserta didik dapat menggunakan berbagai platform digital sebagai e-learning, video pembelajaran, dan aplikasi mobil untuk mendukung proses pembelajaran merdeka. Penerapan kurikulum merdeka diharapkan adanya kemajuan dalam pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual, meningkatkan keterampilan peserta didik, dan mendorong motivasi. Perlu diperhatikan faktor-faktor seperti pemilihan metode pembelajaran yang tepat, pemenuhan kebutuhan pendidik, dan sarana prasarana yang memadai, serta dilakukan dari semua pihak terkait. Yang keempat, struktur kurikulum Merdeka Belajar. Struktur kurikulum Merdeka Belajar yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler di dalam kelas, kegiatan kokurikuler untuk meningkatkan profil siswa Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan profil siswa. Secara keseluruhan, dalam suatu tahun ini, struktur kurikulum dan jadwal pelajaran disusun dengan baik, disertai dengan rekomendasi untuk membagi jadwal jam pelajaran. Tetapi secara mingguan. Pada saat yang sama, penyesuaian dilakukan pada pengaturan mata pelajaran yang dirinci dalam daftar pertanyaan dan jawaban untuk setiap jenjang. Yang dirinci dalam daftar pertanyaan dan jawaban untuk setiap jenjang, waktu belajar minimal 900
menit per minggu untuk PAUD usia 4-6 tahun. Selanjutnya setidaknya 360 menit di setiap minggu di PAUD untuk anak usia 3-4 tahun. Yang kelima, teori perencanaan. Teori perencanaan, implementasi dan evaluasi pada kurikulum Merdeka Belajar. A. Perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. 1. Memahami capaian pembelajaran dalam kurung CP. Capaian pembelajaran CP adalah hasil belajar yang diharapkan peserta didik capai pada setiap fase. CV di PAUD TK dalam kurung TK garing RA garing BA KB SPS TPA merupakan pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler. Kemudian, kegiatan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila. Tidak perlu mengacu pada CP. CP digunakan untuk intrakurikuler. Dimensi profil siswa Pancasila digunakan untuk proyek penguatan profil siswa Pancasila. Di PAUD lingkup CP terdiri dari 3 elemen stimulasi yakni 1. Nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga dasar-dasar literasi, yang keempat matematika, sains, rekayasa, dan seni. Diharapkan dapat mempelajari setiap aspek perkembangan anak. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Di dalam merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan teori taksonomi Bloom yang dianggap lebih relevan dan situasi pembelajaran sekarang ini. 20. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan adalah kemampuan kognitif dasar menurut Andreson dan Krawohi yang mengaklasifikasikan kognitif dari dasar sehingga yang tertinggi adalah Kemendikbudristek 2022. Yang ketiga, membuat alur tujuan pembelajaran. Di dalam membuat alur tujuan pembelajaran adalah langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran. Setelah menetapkan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran pada dasarnya mirip dengan silabus, yaitu perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran dan penilaian selama 1 tahun. Pendidik dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran dengan cara 1. Berdasarkan CP, dapat membuat contoh sendiri. Yang kedua, membuat contoh dan mengubahnya. Atau 3. Menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah untuk setiap CP. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan, maka dari itu misalnya perlu disusun alur tujuan pembelajaran sesuai dengan setiap fase. Yang keempat, merancang rencana pembelajaran dan asesmen. Rencana pembelajaran dibuat sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan guru, tetapi bentuknya lebih khusus daripada alur tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan sebagai faktor lain, faktor perbedaan peserta didik, lingkungan sekolah, dasar, bahan ajar, dan sarana dan prasarana. Setiap guru harus memiliki rencana pembelajaran untuk memandu proses pembelajaran untuk mencapai CP. Rencana pembelajaran dapat mencakup 1.
rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau 2 modul ajar. Ya, yang B, implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum baru sehingga para pendidik perlu adanya adaptasi dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini menekankan keterpaduan pembelajaran dengan asesmen. Pembelajaran dilaksanakan dengan pemberian materi yang beragam, disesuaikan dengan pemahaman peserta didik. Kemudian, dalam pembelajaran memerlukan asesmen yang beragam dan berkala guna menunjang berorientasi pada kompetensi. Pada kurikulum Merdeka Belajar, pendekatan pembelajaran sangat diutamakan. Para pendidik perlu menyusun strategi dalam penyesuaian supaya semua dengan kebutuhan belajar peserta didik serta kesiapan dalam belajar. Ya, guru pendidikan anak usia dini harus lebih banyak mendengar daripada bertanya. Mereka harus mendengar dan melakukan observasi ini untuk memahami anak yang mereka coba katakan. Sedangkan pemberian pertanyaan terbuka dan HOTS dalam kurung Higher Order Thinking Skill ini untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi pada anak Kemendikbudristek 2022. Ya, di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan agar melakukan diferensiasi dengan berdasarkan konten atau materi, proses dan produk yang dihasilkan atau memiliki salah satu kombinasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai pendekatan terhadap pembelajaran peserta didik. Berikut dari penjelasan ketiga cara tersebut dari Kemendikbudristek 2022. Yang pertama, isi atau konten materi yang akan diajarkan. Siswa membutuhkan bimbingan dapat mempelajari tiga hal utama yaitu tentang subjek. Siswa yang mencakup mahir dapat mempelajari keseluruhan subjek, dan siswa yang sangat mahir dan memberikan pengayaan. Yang kedua, proses. Cara mengajarkan, proses pendampingan dan proses pembelajaran dapat berbeda sesuai dengan kesiapan siswa. Siswa yang mematuhi bimbingan langsung dapat melalui dengan modeling dan kerja mandiri. Sementara siswa yang mencakup mahir dapat meminta tugas siswa mandiri. Siswa yang sangat mahir juga dapat meminta tugas mandiri. Yang ketiga, produk luaran atau performa yang akan dihasilkan. Produk yang dibuat juga dapat mengubah pembelajaran. Peserta didik yang membutuhkan bimbingannya, contohnya seperti dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi inti materi peserta didik yang cukup mahir. Contohnya dapat menyelesaikan masalah yang sederhana dengan praktik melakukan presentasi kecil. Dan peserta didik yang sangat mahir contohnya dapat menelaah masalah yang lebih kompleks. C. Evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka. Perencanaan pembelajaran harus mencakup rencana evaluasi untuk modul ajar. Rencana evaluasi ini disertakan dengan alat penilaian dan metode penilaian. Evaluasi dilaksanakan untuk membuktikan bukti atau bahan pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik disarankan agar melakukan penilaian berikut dalam kurung Kemendikbudristek 2022. 1. Penilaian formatif adalah penilaian yang memiliki tujuan untuk memberikan umpan balik atau informasi untuk pendidik.
dan siswa untuk memperbaiki proses belajar. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik, memperdalam materi pembelajaran dan pencapaian tujuan. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaannya kegiatan evaluasi. Ini dilaksanakan paling akhir atau saat sudah selesai, apabila itu di akhir semester, tahun ajaran atau jenjang. Kedua, jenis penilaian ini tidak perlu dilakukan dalam modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Mengenai standar kelulusan PAUD, meskipun PAUD tidak memiliki evaluasi untuk kelulusan, anak-anak yang menyelesaikan fase fondasi PAUD diharapkan memenuhi profil peserta didik yang digambarkan dalam STTPA. Yang keenam, itu kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Di dalam implementasi kurikulum merdeka belajar, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan atau permasalahan yang dihadapi. Di antaranya, yang pertama A, kelebihan. 1. Kurikulum lebih sederhana tetapi cukup rumit. Yang kedua, kurikulum merdeka menekankan pengetahuan siswa dan pengembangan merdeka berdasarkan proses dan tahapan. Yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna dan menyenangkan. Yang keempat, kurikulum merdeka menawarkan keuntungan bagi guru karena mereka dapat mengatur pengajaran serta jenjang capaian dan perkembangan siswa mereka. Yang B, keturunan. Yang B, kekurangan. Kekurangan yang pertama, pelaksanaan kurikulum merdeka masih jauh dari kemajuan. Yang kedua, sistem pengajaran dan pendidikan yang direncanakan belum berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kekurangan sumber daya manusia dan sistem yang tidak terorganisir. Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi, termasuk kesan bahwa sekolah tertentu dipaksakan ketidaksetujuan beberapa guru terhadap sosialisasi kurikulum secara mandiri, dan kekurangan sumber daya manusia yang memadai di sekolah. Salah satu kendala dalam menerapkan kurikulum belajar mandiri ini adalah guru yang tidak siap dan tidak memahaminya. Strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kurikulum merdeka. Beberapa strategi seperti yang disampaikan oleh Saud Maria Simatupang, tim staf khusus Mendikbudristek bidang isu-isu strategis, yang mengatakan ada 6 strategi guru dan kepala sekolah harus menggunakan platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk belajar mandiri, mengikuti berbagai webinar untuk belajar kurikulum merdeka, dan menghubungi narasumber yang sudah direkomendasikan untuk belajar praktik yang baik. Guru dan kepala sekolah dapat mengakses informasi melalui help desk, dan pendekatan terakhir adalah kepala sekolah dan guru bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Yang B, kurikulum merdeka pada jenjang PAUD. 1. Hakikat pendidikan anak usia dini, di mana hakikat pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenis pendidikan yang dirancang untuk memaksimalkan secara keseluruhan perkembangan dan pertumbuhan dalam perkembangan anak serta perkembangan kepribadian anak dalam segala aspek. Di PAUD memungkinkan anak untuk mengembangkan potensi dan kepribadian. Lembaga PAUD memerlukan fasilitas dengan banyak aktivitas yang dapat dilakukan mengstimulus anak dengan mempertimbangkan sebagai aspek perkembangan dan pertumbuhan, seperti
emosi, fisik, kognitif, dan motorik. Yang kedua, tujuan pendidikan anak usia dini. Permendikbud nomor 37 2014 menetapkan bahwa pendidikan usia dini berarti pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan komponen perkembangan merdeka. Guru PAUD harus mengembangkan 6 aspek, diantaranya ada bahasa, agama, seni, sosial, emosional, fisik, motorik, dan aspek kognitif. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Menyebutkan beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan kepada untuk difokuskan. Yang B, perkembangan pada anak ditentukan dan dengan pembelajaran. C, kecerdasan majemuk pada anak perlu untuk dikembangkan. D, belajar dengan permainan. E, bagi anak usia dini merupakan tahapan pembelajaran. F, pembelajar yang aktif adalah anak. G, hubungan sosial anak. H, keadaan lingkungan yang nyaman. I, meningkatkan inovasi dan berkreativitas. J, mengembangkan keterampilan hidup. K, manfaat lingkungan. L, belajar dan konteks sosiokultural. M, stimulasi secara terpadu. Yang keempat, perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka PAUD. Perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD dirancang untuk mendukung pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini. Beberapa perangkat pembelajaran yang dapat digunakan dalam kurikulum Merdeka PAUD antara lain Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2021. Yang pertama, rencana pembelajaran adalah dokumen yang berisi gambaran umum tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian serta sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar adalah materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan karakteristik dan kebutuhan anak usia dini seperti buku-buku cerita, alat peraga, mainan edukatif, media pembelajaran interaktif, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah metode pembelajaran, yaitu berbagai metode pengajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar anak usia dini seperti bermain, berdiskusi, eksperimen, stimulasi permainan edukatif, dan sebagainya. Yang keempat, evaluasi pembelajaran instrumen penilaian digunakan untuk mengatur pencapaian anak dalam proses pembelajaran seperti tertulis, observasi, portfolio, wawancara, dan sebagainya. Yang kelima, modul pembelajaran, yaitu dokumen yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk membantu pendidik dalam mengarahkan proses belajar anak usia dini. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tambahan di luar jam belajar formal yang dirancang oleh mengembangkan keterampilan sosial, emosional, fisik, kognitif, dan bahasa anak usia dini. Yang kelima, pencapaian pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka yang memiliki lingkup pencapaian yang mencakup 3 elemen pencapaian. Pembelajaran yang mengeksplorasi aspek-aspek pengembangan secara utuh. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti, yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, jati diri adalah anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Persiapan pada kurikulum merdeka dalam mengeksplorasikan aspek-aspek perkembangan dalam dilihat dari berbagai elemen pencapaian sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang akan diterapkan. Ya, yang keenam, implementasi kurikulum Merdeka Belajar PAUD. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud, dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen nomor 008/KR/2022, tahapan implementasi kurikulum merdeka di Satuan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang satu, persiapan dan penyusunan kurikulum adalah melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik anak usia dini dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Yang kedua, pelatihan dan pembinaan guru adalah melakukan pelatihan kepada guru PAUD tentang konsep implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan memberikan pembinaan dan pendampingan pada guru dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran adalah guru merancang pembelajaran yang berfokus pada membangun potensi anak, memberikan ruang bagi kreativitas, membangun pada pengembangan potensi anak, memberikan ruang bagi kreativitas dan memperhatikan keberagaman siswa dalam menyusun rencana pembelajaran yang berbasis pada kegiatan bermain, eksplorasi dan pengalaman langsung. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar, di mana guru menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku-buku, media pembelajaran interaktif, mainan edukatif dan kegiatan di luar ruangan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi adalah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk melihat sejauh mana implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang telah berjalan dan melakukan evaluasi terhadap Merdeka Belajar setelah berjalan dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar anak serta proses pembelajaran untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum. Yang keenam, yaitu kolaborasi dengan orang tua, di mana melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak yang mengadakan pertemuan, diskusi dan kegiatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua dan mengambil potensi orang tua untuk mendukung perkembangan anak di rumah. Yang ketujuh, pengembangan kreativitas anak adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitasnya melalui berbagai kegiatan seperti seni musik, permainan kreatif dan eksplorasi alam rahmah. Ya. Yang C, penelitian yang relevan. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Regil Sriandila et al. 2023 dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka di PAUD Nurul Ikhlas, Kecamatan Kebalai, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian merupakan bagaimana PAUD Pendidikan Nurul Ikhlas mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan memberikan sebagai
pengalaman menarik dan kegiatan yang merangsang. Oleh karena itu, Kebalai harus menawarkan setting yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, Sriwati Sudirman et al. 2023 dalam penelitian yang berjudul Penerapan Kurikulum Merdeka pada Pendidik Anak Usia Dini, Kabupaten Jember menjelaskan hasil penelitiannya dengan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum di pendidikan anak usia dini Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung. Walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan hambatan. Persamaan dan penelitian ini adalah membahas bagaimana menerapkan kurikulum merdeka, di mana sementara perbedaannya terletak pada satuan pendidikannya, di mana pada penelitian ini dilakukan pada PAUD di Kabupaten Jember. Ya, sementara penulis akan melakukan penelitian di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Mainur Rusmiati et al. 2023 dengan judul Penelitian Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Ya, hasil penelitian menjelaskan terdapat bahwa implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar mengalami berbagai problematika. Salah satunya ialah kekurangnya tingkat pemahaman guru dalam menyusun RPP Merdeka Belajar. Ya, selain itu kurangnya inovasi guru dalam mengajar juga menjadi hambatan seperti dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar persamaan dalam penelitian ini. Menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, dan membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penulis, yaitu penelitian ini dilakukan pada jenjang sekolah dasar SD, sedangkan penulis melakukan penelitian pada jenjang PAUD. Yang D, kerangka berpikir. Ia di Taman Kanak-kanak merupakan satu di antara lembaga pendidikan untuk usia dini. Usia anak yang menempuh pendidikan di TK adalah anak dengan usia 4 sampai dengan 6 tahun yang berbagi menjadi 2 kelompok kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk anak TK menjadi usia persiapan sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga kehadiran TK menjadi salah satu hal penting agar nantinya perkembangan anak dapat terkontrol dengan baik. Tentunya faktor bertahannya suatu lembaga TK karena adanya kurikulum. Ya, TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu lembaga program pendidikan negeri anak usia dini yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di dalamnya. Dalam penerapannya tentunya tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya, sehingga hal tersebut dapat menjadikan seluruh pihak, yakni kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali siswa terlibatkan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka secara kurikulum secara keseluruhan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. TK Negeri 2 Banggai Selatan, pelaksanaan kurikulum merdeka, faktor pendukung dan penghambat kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka pada jenjang PAUD. Ya, sekarang kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, inovasi, tindakan, dan lainnya secara keseluruhan dan secara eksplisit dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dengan suatu konteks khusus yang alamiah. Dalam kurung Ulfain N. 2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Sugiono dalam kurung 2020 mengemukakan
bahwa metode kualitatif digolongkan sebagai metode artistik karena proses penelitian kurang terpola, dan digolongkan sebagai metode interpretif karena data yang dihasilkan dalam suatu penelitian cenderung berhubungan dengan interpretasi dalam data yang dikumpulkan di lapangan. Metode deskripsi kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis objek dari suatu situasi tertentu dari semua data yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Penelitian kualitatif ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang diangkat peneliti, sebagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar di TK Negeri 2 Banggai Selatan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran implementasi kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD dengan melakukan penelitian secara kualitatif di TK Negeri 2 Banggai Selatan. Peneliti dapat memperoleh data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara secara langsung. Dengan demikian, peneliti dapat lebih memahami proses pengimplementasian kurikulum Merdeka di TK Negeri 2 Banggai Selatan. Yang B, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru dan 2 guru kelas di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan semester genap tahun ajaran 2024-2025. Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni. D, teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut. Yang pertama, 1. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pengecatatan terhadap keadaan atau perilaku suatu objek sasaran. Dalam hal ini, peneliti sebagai observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan objek yang diamati sebagai sumber data penelitian. Observasi dilakukan secara terus-menerus selama 1 bulan dimaksud untuk mengamati proses pembelajaran di TK Negeri 2 Banggai Selatan secara mendalam, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan untuk keperluan penelitian. Yang kedua, wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung suatu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas di TK Negeri 2 Banggai Selatan. Adapun alat wawancara yang agar peneliti dapat memiliki bukti telah dilakukan wawancara kepada subjek, maka diperlukan buku catatan dan alat kamera. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan yaitu data yang memuat informasi yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka di TK Negeri 2 Banggai Selatan. Dokumentasi data meliputi suasana pembelajaran, implementasi pembelajaran, kondisi lingkungan sekolah, serta potret pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Teknik analisis data. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh dalam arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah implementasi kurikulum Merdeka Belajar di TK Negeri 2 Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.
Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu, reduksi data. Dalam kurung data reduction. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dalam data yang sumber dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian yang dilakukan dengan cara meringkas atau menyimpulkan hasil penelitian dan mengoreksi data tersebut. Setelah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan hasil observasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di Merdeka Belajar di TK Negeri 2 Banggai Selatan, peneliti melakukan reduksi data akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih lanjut jika diperlukan. Peneliti akan meredukasi data dalam hal ini dengan membuat kategori rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap reduksi, penelitian akan memilih data dengan memfokuskan pada penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang ada di TK Negeri 2 Banggai Selatan. Yang kedua, penyajian data display. Data disajikan dalam bentuk bagan, portrait, hubungan antara teori, uraian singkat, dan sebagainya yang akan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti kuat yang dikumpulkan selama tahap pengumpulan data dan kemudian diubah menjadi cerita. Dalam metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari semua data atau informasi yang diperoleh di TK Negeri 2 Banggai Selatan yang dikemas dalam laporan penelitian yang termasuk dokumentasi, wawancara, dan observasi. Yang keempat, uji keabsahan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji triangulasi yang merupakan teknik pengujian keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pada penelitian ini, triangulasi ini yang digunakan yakni triangulasi metode dan sumber. Yang pertama, triangulasi sumber berarti pengujian keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber dalam waktu yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari kepala sekolah dan guru kelas. Yang kedua, triangulasi teknik berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data sejenis. Dalam hal ini penelitian akan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi data yang akan dibandingkan. Ini ialah hasil pengamatan observasi dengan data hasil wawancara terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Itulah pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.